Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hernila Yanti, kelas 2A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cokro Aminoto Palopo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila, di mana Pancasila merupakan ideologi atau suatu dasar atau pondasi sebuah negara. Pancasila lahir dari nilai-nilai ciri khas bangsa Indonesia, di mana Pancasila juga terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Artinya ada 5 sila. Saya akan menyebutkan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, saya akan menjelaskan satu persatu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama itu sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung yaitu nilai ketuhanan, nilai ketaatan beribadah, nilai ketaatan untuk menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Adapun pengamalan nilai dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjalankan kewajiban kita sebagai hamba atau sebagai umat manusia untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, yang kedua yaitu menjalankan kewajiban kita sebagai umat beragama seperti seperti sholat 5 waktu dan mengajak teman-teman kita untuk sholat berjamaah. Yang selanjutnya yaitu menjaga keharmonisan antara umat beragama. Yang selanjutnya beribadah sebaik mungkin dan tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama yang kita anut, membebaskan orang lain untuk memilih agamanya sendiri. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun nilai yang terkandung yaitu tentang peri kemanusiaan, pembenaran atas suatu derajat dan kedudukan manusia dengan seluruh hak-hak serta kewajiban asasi yang dimiliki setiap orang. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Adapun pengamalan yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, tidak bersikap sewena-wena terhadap adik sendiri. Contohnya, kita sebagai kakak tidak boleh semena-mena terhadap adik kita. Yang kedua yaitu bersikap sopan santun terhadap orang tua atau yang lebih tua dari kita. Seperti kita harus sopan terhadap orang tua kita sendiri ataupun orang yang lebih tua seperti guru, dosen, ataupun senior-senior yang ada di kampus. Selanjutnya yaitu menegakkan HAM sesuai porsinya. Selanjutnya tidak bersikap sewena-wena terhadap jabatan yang kita miliki. Seperti contoh dalam lingkungan sekampus yaitu dalam organisasi. Misalnya kita sebagai ketua organisasi, kita tidak boleh semena-mena dalam dalam memerintah, seperti memerintah anggota untuk mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Selanjutnya membela orang yang ditindas, seperti membela teman kita yang sedang dibully. Kita harus membelanya karena bully itu tidak baik. Selanjutnya bertindak sesuai norma atau aturan yang berlaku, seperti aturan-aturan lalu lintas ataupun aturan-aturan yang ada di kampus.
kita harus menaatinya. Bersikap adil sesama manusia. Kita harus bersikap adil sesama teman, walaupun kita beda agama ataupun beda derajat. Yang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana terdapat nilai tentang persatuan bangsa, Persatuan Bangsa Indonesia, serta pembenaran terhadap keanekaragaman suku, ras, ataupun agama. Adapun pengamalan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menghindari perbuatan tawuran. Seperti contoh tawuran antar sekolah yang terjadi seperti di kota-kota. Kita harus menghindari tawuran karena itu sangat berbahaya bagi kita sendiri maupun lingkungan. Yang kedua yaitu bersikap toleransi yang tinggi atau mudah memaafkan orang lain. Seperti contoh, kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf maupun memaafkan kesalahan teman kita. Menjaga toleransi setiap agama, menghormati agama yang berbeda agama. Selanjutnya, menjaga suasana masyarakat agar selalu damai. Terus, rela berkorban demi negara Republik Indonesia. Menjunjung tinggi kepentingan di atas kepentingan diri sendiri. Contohnya, kita harus kepentingan negara. Seperti contoh, kita sebagai pejabat kita sebagai pejabat DPR ataupun pejabat-pejabat yang lain, kita harus mementingkan kepentingan rakyat kita, tidak melakukan korupsi dan lain-lain. Kita lanjut ke sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana ada nilai-nilai tentang kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Manusia di Indonesia sebagai warga negara serta warga masyarakat memiliki kedudukan atau hak asasi yang sama. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah atau mufakat. Adapun pengamalan yang dapat kita ambil dari nilai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari yaitu melakukan musyawarah OSIS dengan mufakat. Kita memilih ketua OSIS dengan cara mufakat bersama, serta seperti memilih pengurus-pengurus kelas dengan cara pemungutan suara dalam kelas. Selanjutnya, melakukan pemilu dan pilkada, seperti contoh dalam pemilihan presiden, DPR, bupati, ataupun pemerintah-pemerintah yang lain. Kita memilih dengan cara pemungutan suara oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Seperti contoh, kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti apa yang kita anut, seperti contoh agama. Selanjutnya, memutuskan masalah secara bersama-sama dengan cara diskusi. Contohnya dengan cara diskusi. Terus mendengarkan pendapat-pendapat orang lain. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana ada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terkandung dalam sila kelima. Perlakuan yang adil di berbagai bidang kehidupan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun pengamalan di sila kelima dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjadi seorang pemimpin yang amanah dan
dan mengembangkan tugas dengan baik. Yang kedua yaitu bersikap adil terhadap junior atau bawahan. Seperti contoh, kita harus menjaga keharmonisan kita terhadap junior kita dan bawahan kita. Tidak boleh semena-mena terhadapnya. Yang ketiga yaitu hidup sewajarnya saja, tidak berlebihan. Yang keempat, ikut peran aktif dalam membayar pajak untuk mensejahterakan orang yang kurang mampu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang nilai-nilai Pancasila serta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.